kemudian dia sudah meminta taubat kepada Allah, dia minta ampunan, Allah ampuni, summa asobadan ban akhor, yang itu belum selesai, dia berbuat lagi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahu khasatan sahibu hadzal kitab syarful ummatil Muhammad. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakati masyayikhi fi buntat pesantren kullihim. Masyayikhi-masyayikhina jami'a baina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa nausu khasatan Bapak Poin Bidlintar wa nausu khasatan Mas Hendra Prasana bin Bapak Nanda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'tu rahmatillahi li hadhil ummati bi fathi abwabit taubati. Ini bab tentang keluasan rahmatnya Allah bagi setiap mukmin, siapa saja. Karena kita sudah sepakat setiap orang yang sudah berikrar syahadat, orang yang sudah berikrar bahwa di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminannya surga. Itu sudah. Bahwa Allah tidak suka ada makhluk manusia ciptaannya tetapi lupa sama Tuhannya. Sehingga Allah cemburu kalau ada orang hidup, diberi nikmat, diberi kehidupan yang baik, kemudian tidak bersyukur dan tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Nah, Allah itu maha pencemburu. Maka musyrik di antara dosa yang tidak bisa diampuni, atau menyekutukan, atau bahkan menyembah kepada selain Allah. Nah, maka setiap orang yang sudah ikrar di dalam hatinya sebagai seorang mukmin, maka tidak boleh dihukumi kafir. Kalau sudah mukmin ya sudah mukmin. Ada orang mukmin tuh Pak, dia maksiat, namanya mukmin tapi maksiat, bukan kafir kan. Nah, ini bab ini menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin yang berdosa, ya tetap mukmin. Persoalan nanti dalam kehidupan syariatnya ada mukmin yang lurus, taat. Fitrah manusia tidak lepas dari salah dan lupa, sengaja maupun tidak pasti ada dosa. Kenapa harus sholat 5 waktu? Ini salah satu yang kita sudah sering saya sampaikan juga, adalah pelebur dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang kedua. Dosa di waktu zuhur sampai asar, lebur di waktu asar ketika sholat. Asar ke maghrib dan terus setiap hari kita berdosa, setiap hari kita juga melebur dosa itu dengan sholat. Setiap hari kita pakai baju, sepatu, celana, setiap hari juga kita cuci. Ngapain sih dicuci, ntar juga kotor lagi. Ya ntar dicuci lagi kalau kotor. Asal jangan dikotorinnya sengaja tuh, istri nggak bakal marah. Emang kotor malah ditanyain, bang yang kotor mana sih baju, diambilin sama dia kan. Tapi kalau sengaja marah dia. Kalau orang berdosa bermaksiat dalam kehidupannya, Allah maklum manusia itu tempatnya salah dan dosa. Asal jangan disengaja. Nanti dicuci lagi, bersih lagi, dan tiba saatnya ajal dalam keadaan memang taat. Nah itu maksudnya husnul khotimah sebagai mukmin. Maka khotib berpesan, jangan sampai mati meninggalkan kehidupan ini kecuali harus dengan membawa iman. Jadi naudzubillah kalau tidak beriman dalam keadaan matinya. Tentang sa'atu rahmatillahi, keluasan rahmatnya Allah turun kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Allah berikan rahmat kepada siapa? Kemarin kita sudah bahas, setiap malam para malaikat turun diutus oleh Allah dari langit untuk mencari majelis-majelis ilmu, di mana di dalamnya dizikir, di mana di dalamnya dibicarakan, diceritakan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang agama Islam, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Di saat itu malaikat turun, duduk bersama orang-orang dalam majlis zikir, membentangkan sayapnya sampai ke arasy. Dan ketika
Nanti setelah majelis zikir selesai, malaikat pulang ke langit, ke aras, ditanya, dari mana? Dari majelis zikir. Apa yang mereka minta ketika dalam majelis itu? Minta rahmat ya Allah. Nah, ini minta rahmat. Mereka pernah lihat aku enggak? Apakah orang mukmin yang sedang berzikir itu pernah melihat Allah? Enggak pernah ya Allah. La wallahi. Demi Allah tidak pernah. Tidak ada satupun yang bisa melihat zat Allah. Kok bisa mereka tidak tahu aku sementara mereka mau mengingat aku, berzikir kepada. Seandainya aku tampakkan zatku di hadapan mereka, gimana? Kata Allah, tanya ke malaikat. Malaikat jawab, tentu mereka lebih semangat dalam zikir, lebih meningkatkan iman dalam amal ibadahnya, karena saking cintanya kepada Allah. Ya sudah. Lalu apalagi yang mereka minta? Mereka minta ampunan ya Allah. Kata Allah, ditanya nih malaikat, apa yang mereka bisikan dalam doanya, di hatinya? Minta diberikan ampunan. Kenapa minta ampunan? Takut neraka. Apakah orang mukmin pernah lihat neraka kita? Enggak pernah. Kenapa sebegitu takut? Kata Allah. Seandainya neraka itu aku tampakkan di hadapan mereka, bagaimana? Tentu mereka akan lebih takut lagi. Oke, 2. Ya sudah. Yang ketiga, terus apa yang mereka minta? Minta mereka itu adalah ridho dan surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Belum pernah kita lihat surga itu kayak apa. Cuma cerita, gambaran secara material aja. Dalam Quran disebutkan, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian terhampar permadani, yakut, zabarjad, emas, permata, bidadari, dan seterusnya kenikmatan. Kalau seandainya mereka tahu aku tampakkan surga seperti apa yang terjadi? Tentu mereka sangat menginginkan surga itu dan akan bertambah semangat zikir. Nah, karena itulah Allah katakan, asyhadu, wahai malaikat, saksikanlah. Qad ghafartu lahum. Sungguh malam ini aku telah mengampuni mereka. Nah, itu di majelis zikir itu salah satu keutamaannya. Nah, maka rahmat itu artinya apa? Satu majelis zikir bisa membandingi 70 majelis, 70 tempat orang-orang berkumpul duduk yang bukan majelis ilmu. Jadi ini duduk di sini berlima, bersepuluh, berdua-puluh orang zikir, sholat berjamaah, pengajian, baca Quran, atau apapun itu kaitan dengan agama, maka dampak rahmat Allah itu mencakup tidak hanya di masjid ini, lingkungan. Satu kelurahan, bisa satu kecamatan. Orang dengar dari mana-mana datang. Abang malah dari Blok D. Udah nyampe nih ke nyebrang jembatan sekarang. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu istiqomah bisa hadir terus. Lebih jelas bagaimana rahmat Allah itu luas li hadhil ummah. Allah spesialkan khususnya. Keluasan rahmat Allah itu dikhususkan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, ya kita semua. Bifathi abwabit taubah. Salah satunya dari bukti rahmat Allah itu luas adalah dibukakan pintu taubat kepada kita semua. Tidak seperti umat terdahulu yang ketika berbuat dosa, Allah kasih peringatan, bahkan adab. Begitupun cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi terdahulu Allah gambarkan dalam Quran sebagai apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan itu pelajaran buat kita umat yang setelahnya. Dulu pernah Nabi Lut terjadi, habis umatnya diadab oleh Allah. Apa sebabnya? Di antara kebiasaan buruknya adalah LGBT. Bahasa kerennya mah. Di antaranya apa? Wa min syarfi hadhil ummati wa fadliha. Di antara keutamaan umat ini dan keutamaan kita semua sekarang. Di antara umat terdahulu yang ketika berbuat dosa langsung Allah turunkan azab. Min saati abwabi rahmatin wa azimi tafaddilihi bi fathi abwabit taubah wa tarhib fiha. Juga kecintaan orang terhadap taubat itu bukan karena dia sengaja berbuat dosa, kemudian dia senang bertaubat, berbuat lagi sengaja, bertaubat lagi, disebut istilah taubat sambal itu. Allah ampuni semua dosa manusia, mata qaddama min dzambih, apa yang sudah terdahulu bahkan yang akan datang. Allah pasti ampuni selagi bukan disengaja. Itu aja. Dan pengecualian apa? Selagi bukan dosa menyekutukan Allah, Allah pasti ampuni. Ketika dalam satu riwayat begini, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di hatinya ada ucapan, ada keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dakhalal jannah, pastilah dia masuk surga. Sahabat bertanya, wa in zana ya Rasulullah, kalau seandainya dia pernah berzina ya Rasul? Naam, ya. Wa in saraqat, dia pernah mencuri juga? Ya.
Kalau kita, dia kan begal, pemabuk, peminuman keras, pezina. Tapi Rasul katakan, naam, dakhalal jannahnya tuh, qat'an. Masuk surganya pasti. Otoritas sepenuhnya neraka atau surga tuh Allah. Gitu. Nah kita tuh sebagai sesama mukmin apa? Saling mengingatkan, menasihati dalam hal kebaikan. Itu kewajiban memang. Persoalan nanti setelah kita ingatkan dia mau dan tidak. Kan kita sering tutup pengajian, ustadz ceramah tutup billahi taufik wal hidayah. Nah nanti ketika orang beriman kemudian dia berbuat dosa, otoritas hak surga dan neraka itu Allah. Nah kita hanya mengingatkan secara zahir saja. Wa 'alallahi hisabuhum. Allah yang punya catatan. Saya nggak tahu catatan Bang Udin hari ini ngapain aja dari pagi. Dosa Bang Firman apa aja dari pagi. Terus Bang Firman ngoreksi dosa saya dari pagi apa. Nggak saling koreksi, nggak. Cuman yang kita lihat zahir saja. Nah secara zahir masih dia sholat 5 waktu. Masih dia puasa Ramadan ikut puasa. Taraweh ikut taraweh. Lebaran ikut beli baju baru. Anak-anak kita semua ceria, senang beli petasan. Sesuai dengan dunianya. Anak-anak ya senang apa? Yang senang dia apa? Dengan dia senangnya saja sudah jaminan dari. Nah maka ketika masuk surga dikatakan Rasul tadi, sahabat kritis dong. Apalagi sahabat, kita aja segini sudah banyak kritik ya, banyak penasaran. Sahabat nanya, wa in zana wa in saraqat ya Rasul, dia pernah zina, dia pernah mencuri jadi begal, pernah membunuh. Ya kata Rasul, dakhalal jannah qata. Jadi apa yang dilihat dari Allah tentang rahmat, selagi dalam masa hidupnya orang masih dalam kesadaran bahwa saya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya berharap ketika ajal tiba mati dalam keadaan iman. Itu saja sudah cukup. Nanti urusan surganya cepat apa lambat, tingkat berapa level surganya, lantai berapa, sudah bukan urusan kita. Udah asal masuk surga aja, udah alhamdulillah begitu ya. Jadi jangan rewel tentang itu, rahmat. Keutamaan dan kecintaan orang-orang atau umat Nabi Muhammad terhadap istighfar atau taubat kepada Allah tertera di dalam beberapa riwayat dari Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, yabsutu yadahu bil laili. Yabsutu membeberkan, membuka yadahu, membuka rahmatnya, membuka ampunan, membuka kasih sayangnya kepada siapa saja di malam hari. Liyatuba musiun nahar. Setiap malam sesungguhnya Allah membuka pintu ampunan kepada siapa? Bagi orang yang di masa siang, di waktu siang tadi hari ini dia bermaksiat. Siangnya bermaksiat, malamnya taubat. Allah sudah buka pintunya. Nah kemudian wayabsutu yadahu bin nahar. Ketika di pagi hari Allah buka lagi pintu taubat. Liyatuba musiul lail. Buat siapa? Buat yang malamnya habis buat maksiat. Jadi yang siang maksiat taubat di waktu malam, yang bagian malam maksiatnya taubat di waktu pagi. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai kapan Allah buka itu? Sampai tola asyams terbit matahari. Nah maka itulah maksudnya apa? Berarti Allah setiap saat membuka pintu taubat. Kapan? Di mana saja waktunya, kapan saja Allah maha memberi taubat, menerima taubat. Maka dalam Al-Quran disebutkan kan, wasari'u ila maghfirati rabbikum. Bergegaslah bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah buka pintu taubat kapan saja. Persoalannya kitanya yang kadang-kadang, atau orang yang kadang-kadang, masih muda, masih panjang. Ya kalau kita tahu batas umur kita, lah setahun itu saya habiskan waktu buat ibadah. Kenapa? Mau mati. Karena nggak tahu bisa hari ini, bisa malam ini, bisa besok pagi, siang, sore, kapan. Kita diintai oleh malaikat. Tiba-tiba pagi-pagi innalillahi di masjid. Siapa? Tetangga. Waduh, jangan-jangan malam lewat rumah gua itu malaikat Jibril. Atas lewat, sebelah yang meninggal. Atas lewat sebelah, belakang rumah, depan rumah. Dan kita kelihatan malaikat tahu. Lihatin, nah ini belum nih ntar lewat. Nah ini belum nih, sebelah sini, nah gitu. Terus, tapi catatannya kan ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah ragu bahwa Allah selalu menerima taubat. Nanti ada tanda-tandanya. Terus saya udah taubat, tandanya apa? Kan ada. Apakah diterima dan tidak taubatnya kita? Yang jelas Allah suruh taubat, ya taubat aja sudah. Urusan diterima dan tidak mah, udah prioritasnya Allah, hak prerogatifnya. Lamaran dibuka di mana-mana loker, maju aja udah, kasih lamaran.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit, taba maka Allah menerima taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda lagi, inna min qibalil maghribi, sesungguhnya dari arah maghrib tu timur, barat ya, maghrib barat. Masyrik timur. Inna min qibalil maghribi, sesungguhnya dari arah maghrib lababan masiratu ardihi arbauna aman, ada semacam pintu gerbang yang jarak luas pintunya itu arbauna aman 40 aman tahun perjalanan, au sab'una sana atau 70 tahun perjalanan. Jadi bentangan gerbangnya itu luasnya pintu taubat kalau digambarkan begitu. Seperti bentangan pintu gerbang yang sejaraknya itu adalah 70 tahun perjalanan. Fatahahullahu, maka Allah buka litaubati yauma khalaqas samawati, dan Allah berikan taubat. Pintu taubat itu diberikan kepada orang-orang yang bertaubat. Yauma khalaqas samawati wal ardo fala yuhlikhu hatta tatu asyamsu minhu. Jadi Allah sudah siapkan pintu taubat sejak diciptakannya langit dan bumi. Dari dulu sudah tahu bahwa manusia nanti akan berdosa. Maka wajar kalau malaikat dulu pernah kritis. Ya Allah, Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, saksikanlah bahwa aku akan menjadikan khalifah fil ard, di bumi. Terus kata malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi? Ini Allah sudah siapkan pintu taubat. Wa qad fatahalana sallallahu alaihi wasallam babar roja, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita, sudah dibukakan untuk kita semua babar roja, pintu harapan. Wa husnadzanni, dan baik sangka billahi kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulihi. Kita dianjurkan untuk husnudzon sama Allah sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, innani, sesungguhnya Allah, kata Allah gini, innani, sesungguhnya Allah, inda abdi, tergantung kepada hambaku, dzanni bi, menduga tentang aku. Kalau hambaku meyakini, merasa bahwa Allah itu maha baik, maha kasih sayang, Allah pasti kasih sayang dia. Termasuk kalau dia ditimpa musibah, iya, Allah sayang sama saya. Buktinya saya dikasih musibah atau dikasih sakit peringatan. Karena waktu sehat lupa, dikasih sakit berasa. Waktu sehat nih, wudhu malas, bangun subuh malas, pas sakit tiba-tiba nggak bisa tidur kan? Dengar suara subuh, Allahu Akbar, mau bangun tuh udah menggigil, minum obat, sesak nafas. Di saat itu kita memaksakan. Padahal waktu sehat kita kemarin lupa. Nah itu Allah kasih. Nah itu artinya apa? Rahmatnya sampai begitu. Maka dalam ayat lain Allah katakan, lau akhtatum hatta tablughas samaa tsumma tubtum lataballahu alaikum. Lau akhtatum, kalau seandainya kalian punya salah, luput, hatta tablughas sama, sampai dosanya itu kalau digambarkan, dosa kita nih digambarkan, tablughas sama. Dosa 1 ditumpuk, 2 ditumpuk, 3 ditumpuk, 4, 5, 6, 7, sampai jutaan dosa ditumpuk, sampai akhirnya nembus ke langit dosanya, saking banyaknya. Sampai nembus ke langit, gimana? Summa tubtum, tapi kemudian orang itu mau bertobat, maka lataba, lamnya taukid. Lataba, yakti bakal nerima taubat. Sudah pasti Allah terima taubat alaikum buat kalian semua. Takut dengan dosa yang sudah terlanjur kita lakukan dulu, sudah. Tapi ya sudah, jangan dibuka lagi, selesai. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam khata'un. Rasul yang mengatakan nih, bukan pepatah bijak atau bukan syair puisi sajak indah gitu, bukan. Rasul itu kalau berkata, in huwa illa wahyu yuha. Kalau beliau berkata sudah pasti itu wahyu dari Allah. Apa kata-katanya? Kullu ibni adam khata'un, setiap anak manusia pasti pernah berdosa. Wa khairul khata'in, dan setiap orang-orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan, at-tawwabun, adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi orang yang terbaik yang berbuat dosa siapa? Ada. Pembuat dosa terbaik ada. Yang apabila dia sadar, kemudian dia bertaubat. Itu the best, sudah terbaik. Karena apa? Minimal dia sadar bahwa selama ini saya salah. Maka dalam Riyadhus Shalihin disebutkan syarat taubat 3. 1 kan harus sadar dulu. Ya, kalau nggak sadar mah gimana tuh? Kan dia nggak peduli berarti kan? Orang nggak sadar, itu lu dosa lu. Apa sih dosa kecil doang, dikit doang gitu.
Iya, kalau sekali doang, kalau tiap hari. Nah, gitu kan. Satu, dia harus sadar. Yang kedua, dia berjanji. Yang kedua, berjanji di hatinya tidak akan pernah mengulanginya lagi di kemudian hari. Ini ada persoalan nih. Pak, kita kan sering lupa. Kan saya kan sering, ya balik lagi, lupa lagi gitu. Tadi balik lagi, manusia. Dan yang nggak pernah dosa mah ya malaikat. Yang nggak pernah baik ya setan. Gitu. Sebaik-baik orang yang pernah berdosa adalah mereka bertaubat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna abdan, bahwa ada seorang hamba asoba yang dia melakukan dzanban, sebuah dosa. Faqala, maka dia berkata, dia berdoa ketika setelah melakukan dosa dia sadar, dia berdoa begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku aznabtu, aku telah berbuat dosa, dzanban, dengan benar-benar berbuat dosa. Faghfirhu, maka ampunilah. Faqala lahu rabbuhu, maka kemudian Allahnya jawab. Ada orang yang sudah berbuat dosa, dia bertaubat. Kata Allah begini, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Wahai hambaku, aku tahu, walaupun gak cerita juga saya tahu. Wah, artinya apa? Ya kalau begitu kan gak usah minta taubat, orang Allah juga tahu. Ya itu taubat tuh perintah. Ya istighfar aja, orang disuruhnya istighfar. Kalau salah sama Allah ya istighfar, kan gitu. Ketika kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang perintah. Kerjakan saja sudah. Tapi kalau kita diam aja terus gimana? Aku tahu tentang hambaku anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Faghfara lahu, kemudian Allah ampuni dia. Summa makasa, kemudian orang itu berdiam. Masya Allah, summa asoba dzanban akhar. Kemudian dia sudah meminta taubat kepada Allah, dia minta ampunan, Allah ampuni. Summa asoba dzanban akhar. Yang itu belum selesai, dia berbuat lagi dosa. Wa rubbama qala summa aznaba dzanban akhar faqala ya Rabbi. Terus orang itu apa? Sadar lagi, dia meminta lagi ampunan. Itu Allah nggak bosan nerima taubatnya. Inna adnabtu dzanban akhar faghfir. Ya Allah, saya berbuat dosa lagi. Kemarin saya janji nggak ngulangin, sekarang saya berbuat lagi. Ampuni saya ya Allah. Qala Rabbi rabbahu alima abdi. Sama yang tadi Allah katakan. Aku tahu apa yang dia inginkan, aku tahu apa yang dia lakukan, aku akan mengampuni.